Emang boleh ya check-in hotel atau menginap di hotel dengan pacar yang belum menikah? Oke, halo teman-teman, di video ini aku akan coba share tentang apakah sebenarnya kita boleh check-in atau menginap di hotel dengan pacar atau pasangan atau sekedar teman atau nggak kenal tapi lawan jenis, ya beda jenis, yang belum menikah, belum ada bukti surat nikahnya, atau kita nggak bawa surat nikah meskipun sudah menikah. Apakah boleh? Kalau secara agama jelas nggak boleh ya, tapi kalau misalnya secara aturan hotel, nah, yang pertama, kalian harus pastikan, kalian harus tahu jenis hotel yang kalian akan booking atau kalian akan check-in atau kalian akan menginap itu hotel jenis apa. Apakah hotelnya itu adalah hotel syariah atau tidak, atau konvensional, ya. Kalau jenis hotel yang ingin kalian menginap itu adalah hotel syariah, sudah pasti tidak boleh, ya. Jawabannya sudah pasti tidak boleh, ya. Kalian nggak akan bisa check-in, kalian akan ditolak, ya. Kalau misalnya kalian check-in bawa lawan jenis gitu, baik cowok maupun cewek, ya, pokoknya beda jenis, itu akan ditolak. Resepsionisnya akan bilang bahwa, oh maaf kak, di sini kita nggak boleh atau tidak mengizinkan check-in untuk pasangan yang belum menikah. Gitu. Atau kalian akan dimintain surat nikahnya mana atau buku nikahnya mana. Biasanya buku nikah sih. Buku nikahnya mana ditunjukin kayak gitu. Tapi ada juga beberapa hotel yang mereka cuma minta kalau misalnya nih nggak ada buku nikah, karena kan buku nikah susah mungkin ya dibawa kemana-mana ya, ribet gitu ya. Ada beberapa hotel, nggak semua ya, ada beberapa hotel yang mereka cuma minta foto atau bukti momen nikahnya. Kalau kalian nggak bisa nunjukin, ya kalian nggak bisa check-in gitu. Nah, hotel syariah ini ciri-cirinya adalah yang pertama, sudah pasti di namanya itu pasti ada embel-embel syariah di belakangnya. Jadi misalnya hotel Bougainville syariah, hotel Mawar syariah, pokoknya hotel bla 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 syariah kayak gitu. Nah, itu sudah pasti nggak boleh. Nah, untuk membedakan antara hotel syariah dan enggak, sebenarnya ada beberapa ciri-cirinya ya. Aku sudah bikin videonya bagaimana caranya membedakan hotel syariah dan bukan. Kalian bisa cek link di description box di bawah untuk perbedaan hotel syariah dan hotel konvensional. Biar kalian tahu atau biar kalian paham ya. Oke, jadi hotel syariah sudah pasti tidak boleh. Oke. Kemudian, kalau hotel yang non syariah atau hotel konvensional pada umumnya bisa jadi boleh, bisa jadi enggak, tergantung kebijakan atau aturan di hotelnya. Biasanya kalau misalnya kalian booking secara online, ya, itu kalian akan tahu di sana tamu laki-laki dan perempuan wajib menunjukkan buku nikah saat check-in. Itu ada di beberapa hotel ya, bukan hotel syariah, tapi hotel konvensional. Itu ada yang mencantumkan aturan seperti itu. Nah, kalau hotelnya sudah ada peraturan seperti itu, sudah jelas tidak boleh. Ya, hotel tersebut melarang meskipun hotel konvensional ya. Kemudian kalau nggak ada tulisan atau kalau nggak ada aturan seperti itu, apakah boleh? Jadi kalian bisa tanya ke pihak resepsionisnya atau pihak hotelnya, telepon dulu. Nah, dari pengalamanku ya atau dari yang aku tahu ya, itu bukan berarti semua, tapi biasanya hotel yang sudah bintang 3, 4 ke atas lah ya, 4, 5 kayak gitu, hotel bintang 4, hotel bintang 5, hotel yang besar-besar biasanya, itu kebanyakan, bukan berarti boleh ya, bukan berarti boleh menginap pasangan yang belum menikah, bukan berarti boleh, tapi mereka biasanya akan mengedepankan privasi. Jadi saat kalian check-in, mau kalian melakukan apapun di dalam kamar hotel itu adalah ranah privasi ya, selama itu nggak mengganggu ketertiban umum, nggak mengganggu orang, nggak mengancam orang, nggak membuat suara gaduh, nggak merugikan orang lain, merusak fasilitas pokoknya, dan selama itu bukan hal yang dilarang oleh hukum, sebenarnya itu nggak apa-apa, itu ranah privasi ya gitu. Jadi
beberapa hotel, misalnya hotel mewah biasanya kayak gitu. Tapi berbeda kalau di luar hotel. Misalnya kalian melakukan sesuatu yang nggak layak, misalnya di depan umum, di tempat umumnya. Tempat umum ini bukan hanya di public space gitu ya, tapi di lorong hotel, di tangga hotel, di kolam renang, di restoran, pokoknya bukan di kamar ya, itu dilarang. Nah, sudah pasti dilarang. Nah, kalau di kamar itu ranah privasi, kalian mau ngapain aja terserah. Jadi bedakan antara ranah privasi dengan ranah umum. Kalau ranah umum, mau hotelnya kayak gimana pun jelas nggak boleh, gitu loh. Tapi kalau cuman biasa kayak gitu yang nggak begitu ya, itu nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Kalian mau pacaran, kalian mau kayak gimana pun nggak apa-apa. Sekali lagi ya, itu hanya berlaku di hotel konvensional ya. Kalau hotel syariah udah pasti nggak boleh. Oke, balik lagi seperti itu. Kalau saranku sih, kalian bisa pesan di beberapa hotel biasanya akan mengizinkan kalau nggak satu kamar, beda kamar misalnya. Jadi satu kamar sendiri, satu kamar sendiri. Biasanya kayak gitu untuk untuk ininya solusi misalnya kepepet nih. Dulu aku juga kayak gitu kan, kepepet. Ya udah satu kamar gitu. Tapi memang biasanya nih ya, kebanyakan, gue nggak bilang semua tapi kebanyakan, sebagian ada cewek yang nggak mau, katanya takut kayak atau apa kayak, jadi maunya satu kamar kayak gitu ya, kayak gitulah ya. Ya cuman ya mau gimana lagi ya, kita harus jelasin kalau memang ini nggak boleh gitu kan, ini secara aturan nggak boleh dan ada dendanya. Oke teman-teman, semoga informasi tadi bisa membantu. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!